Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah, enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah taala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang enggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya
seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi.
Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mudnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah gitu. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya.